Film ini diawali dengan adegan di mana seorang penjahat meletakkan bom di bawah mobil milik pemuda bernama Bhagavati. Ketika Bhagavati keluar dari kantor polisi dan bersiap masuk ke dalam mobil, insting heroiknya merasakan ada sesuatu yang aneh terkait dengan seorang pria yang berdiri tidak jauh dari kantor polisi itu. Bhagavati kemudian menjatuhkan kacamata hitamnya di bawah dan sejurus kemudian Bhagavati menemukan bom yang diletakkan di bawah mobilnya. Ia mengambil bom itu dan berusaha untuk menjinakkannya. Setelah itu, Bhagavati mengejar pria yang mencurigakan tadi. Pria itu menelpon temannya untuk meminta bantuan. Sekawanan pria lain datang dengan mengendarai sepeda motor. Dan baku hantam pun tidak bisa terhindarkan. Bhagavati berhasil menangkap penjahat tadi. Setelah itu, ia melepaskannya dengan menitipkan sebuah ancaman kepada bos penjahat yang mengirim mereka, bahwa Bhagavati tidak mudah dihabisi. Sebaliknya, ia akan membunuh orang yang berniat menganiaya dirinya. Bhagavati mendatangi sebuah pantai. Ingatannya melayang jauh tentang masa lalunya. Hari itu tanggal 15 Juni, bertepatan dengan hari ulang tahun adik Bhagavati yang bernama Guna. Guna adalah mahasiswa kedokteran tahun terakhir, dan Bhagavati yang membiayai seluruh biaya kuliahnya, karena mereka sudah tidak punya orang tua. Bhagavati memiliki sebuah kedai teh. Ia bermimpi agar adiknya suatu hari nanti bisa menjadi seorang dokter yang sukses. Bhagavati bertemu dengan gadis cantik bernama Anjali di sebuah bank. Anjali meminjam pulpen dari Bhagavati, tetapi Bhagavati mengerjai gadis itu dengan mengatakan bahwa seharusnya Anjali membawa pulpen sendiri. Walaupun demikian, Bhagavati akhirnya meminjamkan pulpennya kepada Anjali. Setelah insiden itu, mereka kembali bertemu di sebuah jalanan saat polisi sedang memblokade jalan. Jalan diblokade karena seorang menteri sedang melintasi area tersebut. Ketika Bhagavati dan Anjali menunggu mobil orang penting yang melintas, ada sebuah bajai yang membawa seorang ibu. Ibu itu memeluk anaknya yang berlumuran darah karena terluka parah. Bajai tadi tidak bisa melintas karena ia dihadang oleh polisi. Bhagavati merasa iba. Jika dibiarkan terlalu lama menunggu, anak yang terluka di dalam bajai bisa saja meninggal dunia. Karena itulah Bhagavati menahan polisi itu dan membiarkan bajai melintas. Aksi Bhagavati ini dilihat dan diberikan pujian oleh sang menteri yang kebetulan sedang melintasi jalan itu. Menteri ini bernama Viswanat. Anjali juga kagum dengan kebaikan Bhagavati. Anjali memiliki seorang ibu yang bekerja sebagai seorang hakim, dan kantor ibunya ini tidak jauh dari warung teh milik Bhagavati. Ketika berkunjung ke kantor ibunya, Anjali bertemu dengan Bhagavati. Anjali mampir ke warung teh itu. Dan saat itulah Bhagavati menunjukkan skill dewanya dalam menyajikan teh yang membuat Anjali senyum dan terkagum-kagum. Anjali bahkan mencoba trik Bhagavati, tetapi gelasnya malah jatuh dan pecah. Ban sepeda Bhagavati bocor. Kebetulan Anjali ada di sana. Anjali menawarinya tumpangan. Di tengah perjalanan, berbagai hal konyol terjadi karena Anjali membawa motor dengan kecepatan tinggi dan ditambah lagi di jalanan tersebut banyak sekali polisi tidur. Ketika sampai di kedai tehnya, Anjali mengerjai Bhagavati dengan meminta sejumlah uang. Dan Anjali terlihat begitu bahagia karena ia sebenarnya jatuh cinta kepada Bhagavati. பேரம்பேத்தி கூட பேரம்பேத்திகளா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை நேரத்துல சாம்பார்ல போட முடியுமா முடியாதுல அப்ப தங்க. Ketika berbelanja di pasar sayur, Bhagavati diminta untuk memberikan sumbangan kepada seorang politisi yang bernama Singamutu.
Bagavati menolak sumbangan liar yang sifatnya memaksa itu. Karena itulah ia didorong oleh seorang pria anak buah Singamutu. Pria itu bahkan berniat meninjunya. Tetapi Bagavati berhasil menahan pukulannya dan bahkan ia memukul balik pria tersebut. Bagavati berhasil memukul semua penjahat tadi. Setelah itu, ia dan adiknya pulang ke rumah. Mendengar anak buahnya dihajar oleh Bagavati, Singamutu meminta orang kepercayaannya yang bernama Ganesan untuk membunuh Bagavati. Ganesan dan anak buahnya menyerang kediaman Bagavati. Mereka membawa senjata tajam. Ketika Bagavati membukakan pintu, Ganesan terperanjat karena orang yang ingin ia bunuh ternyata teman masa kecilnya. Niat membunuh kini berubah menjadi acara reuni. Bagavati menyajikan makanan untuk Ganesan dan teman-temannya. Bahkan salah seorang dari mereka menangis terharu karena tersentuh akan kebaikan Bagavati. Ganesan kemudian memohon kepada Singamutu agar mengampuni nyawa Bagavati. Ada seorang pemuda bernama Fadivelu. Fadivelu adalah penjaga kedai teh Bagavati. Suatu hari, Fadivelu bertemu dengan teman lamanya yang bernama Namatai. Mereka terpisah sejak di bangku sekolah dasar. Fadivelu mengajak Namatai untuk ngeteh di kedai teh bosnya itu. Awalnya Namatai menolak, tetapi karena Fadivelu memaksa dan mengatakan bahwa tehnya gratis sebagai bentuk pertemanan, Namatai akhirnya ngeteh di sana, tetapi di luar dugaan. Namatai ternyata membawa banyak sekali anak buahnya yang membuat Bagavati dongkol dengan ulah Fadivelu. Sejak hari itu, jika ada teman Fadivelu yang datang di kedai teh tersebut, Fadivelu mengusirnya dan berpura-pura tidak mengenali mereka. Guna memiliki seorang kekasih yang bernama Priya. Suatu hari mereka berdua kencan di dalam mobil. Bagavati datang ke kampus adiknya. Kebetulan di sana ada sebuah festival di mana orang tua atau wali diwajibkan untuk hadir. Bagavati kemudian bertemu dengan kekasih adiknya yang bernama Priya. Setelah itu ia bertemu dengan Anjali. Ternyata Anjali adalah mahasiswa di kampus itu juga. Saat festival berlangsung, Guna izin pergi ke toilet. Di sana, Guna dipukuli oleh orang-orang utusan ayah Priya. Karena sudah terlalu lama pergi ke toilet, Bagavati mulai khawatir akan adiknya ini. Ia menyusul Guna dan sempat berpapasan dengan para penjahat tadi. Bagavati masuk ke dalam toilet dan menemukan Guna babak belur dihajar. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan. Teman masa kecil Bagavati yang bernama Ganesan mengatakan bahwa Guna dipukuli oleh anak buah Eswara Pandian. Eswara tidak setuju anaknya Priya dipacari oleh Guna karena Guna berasal dari keluarga yang miskin. Bagavati kemudian masuk ke ruangan di mana adiknya dirawat. Ia menanyakan perihal itu kepada Guna dan akhirnya Guna mengakui bahwa ia memang mencintai Priya. Karena itulah Bagavati mendatangi kediaman ayah Priya yang bernama Eswara Pandian. Tuan Eswara adalah seorang anggota parlemen yang cukup terpandang di kota itu. Ia tidak menyukai orang miskin seperti Bagavati. Bagavati kemudian bertemu dengan Eswara dan meminta restu untuk hubungan Guna dan Priya. Eswara mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan pemberian restu. Tetapi sebelum itu Bagavati harus membersihkan dahulu sepatu Eswara. Bagavati rela melakukan semua itu demi adiknya. Ia membersihkan sepatu Eswara. Setelah itu, Tuan Eswara mengatakan bahwa Guna tidak pantas untuk Priya. Ia bahkan berjanji akan membunuh Guna jika Guna berani mendekati Priya lagi. Eswara kemudian meminta anak buahnya yang bernama Anan mengusir Bagavati dari rumahnya. Anjali dan Ganesan mengusulkan sebuah ide agar menikahkan secara diam-diam Guna dan Priya di sebuah kuil. Bagavati setuju dengan ide itu. Tetapi naas, rencana tersebut justru diketahui oleh Eswara Pandian. Ketika Bagavati turun ke bawah untuk mengurus administrasi pernikahan, Eswara Pandian dan anak buahnya datang ke tempat itu dan sejurus kemudian Guna tewas ditikam Eswara. Teman Bagavati yang bernama Ganesan juga tewas ketika berusaha menyelamatkan Guna. Sejak saat itulah Bagavati seperti kehilangan separuh jiwanya dan ia dendam kesuma terhadap Tuan Eswara.
Pria mendatangi kediaman Bhagavati. Ia mengaku bahwa dirinya sedang hamil dan anak yang dikandungnya adalah anak Guna. Mereka hilap saat kencan di mobil. Mengetahui bahwa anaknya hamil, Eswara tidak terima. Ia justru ingin membunuh pria. Eswara tidak mau memiliki anak yang menjadi aib keluarganya. Bhagavati kemudian berjanji untuk melindungi pria dan anak Guna yang ia kandung. Bhagavati membawa pria ke rumah orang tua Anjali karena ibu Anjali adalah seorang hakim. Bhagavati berharap ibu Anjali bisa melindungi pria sampai ia melahirkan anaknya. Anjali dan ibunya tidak keberatan. Tetapi salah seorang oknum polisi mengetahui kedatangan Bhagavati di tempat itu. Ia menelpon Eswara. Tidak butuh waktu lama buat anak buah Eswara yang bernama Anan dan pasukannya mendatangi kediaman Anjali. Mereka ingin membunuh pria. Bhagavati berusaha menyelamatkan pria. Ia berhasil memukul mundur anak buah Eswara yang dipimpin oleh Anan. Bhagavati berhasil melukai beberapa penjahat, tetapi Anan berhasil melarikan diri. Ibu pria meminta Bhagavati untuk menjatuhkan senjata di tangannya, tetapi Bhagavati enggan melakukan itu. Ia berjanji akan melindungi anak di dalam rahim pria dengan cara apapun, termasuk dengan cara kekerasan. Setelah itu, Bhagavati membawa pria pergi dari rumah Anjali. Bhagavati mendatangi kediaman Eswara. Ia mengancam akan membunuh Eswara jika berani menyentuh anak yang dikandung oleh pria. Karena anak itu adalah wujud lain dari almarhum adiknya yang bernama Guna. Setelah itu, Bhagavati pergi meninggalkan kediaman Eswara. Bhagavati akhirnya memilih menjadi gangster dan bergabung dengan pasukan Singamutu. Sekalipun demikian, ia tetap menolong orang-orang yang miskin dan lemah. Sejak menjadi seorang gangster, Bhagavati tidak pernah lagi mau mendekati Anjali. Ia mengaku tidak memiliki rasa cinta yang tersisa. Tujuan hidupnya hanya satu, yaitu memastikan jika bayi itu lahir dengan selamat. Saat dalam perjalanan pulang dari rumah sakit untuk USG bayi yang dikandung oleh pria, Bhagavati diserang oleh beberapa penjahat utusan Eswara. Tetapi Bhagavati berhasil membunuh mereka semua. Karena anak buahnya selalu gagal membunuh Bhagavati, Eswara meminta Singamutu untuk membunuh Bhagavati. Tetapi Singamutu mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Karena ibarat sebuah gasing, Bhagavati adalah gasingnya dan Singamutu hanyalah seutas tali yang menarik gasing itu agar berputar. Singamutu tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi Bhagavati. Eswara berpikir keras bagaimana cara mengalahkan Bhagavati. Ia kemudian menyusun siasat licik untuk menculik gadis kesayangan Bhagavati yang bernama Anjali. Sebelum Anjali sempat diculik oleh Eswara, Bhagavati mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk menculik Anjali dan menjelaskan bahwa nyawa gadis itu dalam bahaya. Anjali justru marah-marah. Ia heran kenapa Bhagavati begitu peduli kepadanya, padahal pria itu mengaku tidak mencintai Anjali. Bhagavati kemudian mengatakan bahwa ia mencintai Anjali. Setelah Bhagavati menyatakan cintanya, Anjali memilih tinggal bersamanya. Malam itu, Vadivelu menyarankan agar Anjali memberikan obat Viagra kepada Bhagavati. Dan alhasil malam itu mereka berdua memadu asmara, sekalipun belum menikah. Menteri Viswanath mengunjungi korban kebakaran. Di sana, ia kembali bertemu dengan Bhagavati yang terlihat sedang sibuk memberikan bantuan untuk para korban. Mereka dulu pernah bertemu di jalanan ketika Bhagavati membuka blokade jalan untuk menolong seorang ibu dan anaknya yang terluka parah. Menteri Viswanath semakin kagum dengan kebaikan dari Bhagavati. Anjali mengajak pria bertemu dengan ibunya di sebuah mall. Pria terlihat begitu bahagia karena pada akhirnya ia bisa melepas rindunya kepada sang ibu. Di saat bersamaan, Anan bersama anak buahnya juga berada di mall itu dan mereka sedang mencari pria. Anan akhirnya menemukan mereka. Ketika Anan ingin menangkap pria, Bhagavati muncul di sana yang membuat Anan gagal untuk membunuh pria. Bhagavati mengundang Eswara untuk datang ke rumahnya karena besok ia akan mengadakan ritual untuk kehamilan pria. Ritual itu butuh restu dari seorang ayah.
Eswara bersemangat sekali untuk datang dan ia menyiapkan sebuah bom yang dibuat menyerupai sebuah apel. Eswara meletakkan apel berisi bom tadi ke dalam sebuah nampan. Setelahnya, ia buru-buru pergi. Sebelum meninggalkan rumah Bhagavati, Eswara diberikan sebuah kantong oleh Bhagavati sebagai cenderamata. Dalam perjalanan pulang, Eswara menelpon Bhagavati dan memberitahunya bahwa mereka semua akan mati dalam hitungan detik karena Eswara meletakkan bom di dalam ruangan itu. Bhagavati justru membalas Eswara dengan senyuman dan mengatakan bahwa bom itu sudah ia letakkan dalam sebuah kantong cenderamata yang tadinya diberikan kepada Eswara. Dan sejurus kemudian, Menteri Piswanat mengadakan sebuah rapat penting untuk menentukan siapa yang paling cocok dicalonkan di wilayah yang bernama Saidapet. Berdasarkan hasil keputusan rapat, mereka memutuskan Bhagavati sebagai calon di wilayah itu. Karena selain masih muda, nama Bhagavati juga kian populer di sana. Mendengar namanya dipilih oleh Piswanat, Bhagavati mendatangi sang menteri. Ia memilih mengundurkan diri karena ia merasa belum siap dan tidak layak untuk dicalonkan. Di sisi lain, Singamutu mendatangi Eswara. Singamutu iri akan Bhagavati. Ia ingin dirinya lah yang dicalonkan, bukan Bhagavati. Karena itulah Singamutu mendatangi Eswara untuk bekerja sama agar bisa menjatuhkan Bhagavati. Tetapi sejurus kemudian, Eswara menembak Singamutu hingga tewas. Ia meminta bantuan komisaris polisi untuk memfitnah Bhagavati sebagai pelaku pembunuhan terhadap Singamutu. Polisi kemudian berdatangan dalam jumlah besar untuk menangkap Bhagavati. Saat Bhagavati ditahan di kantor polisi, ia disiksa dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan terhadap Singamutu. Tetapi Bhagavati tetap memilih diam dan bungkam. Bhagavati akhirnya dibebaskan karena tidak ada bukti kuat di persidangan yang memberatkan dirinya sebagai pelaku pembunuhan Singamutu. Film beralih ke adegan di mana Bhagavati mendatangi sebuah pantai dan ia mengenang kisah hidupnya. Bhagavati kemudian ditelepon oleh seseorang. Ia segera bergegas ke rumah sakit. Ternyata dokter yang merawat pria mengatakan bahwa kondisi bayi pria tidak memungkinkan untuk dilahirkan di rumah sakit itu karena mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Untuk itu, pria harus dibawa ke rumah sakit di kota Chennai. Pria akhirnya dibawa menggunakan kereta api. Eswara mengetahui perihal keberangkatan anaknya pria. Ia mengirim utusannya yang bernama Vibhuti untuk membunuh pria agar bayi yang dikandungnya tidak pernah dilahirkan. Eswara melakukan itu demi melindungi harga dirinya dan nama baik keluarganya. Mereka mencari Bhagavati di dalam gerbong kereta api, tetapi tidak menemukannya karena Bhagavati bersembunyi di gerbong kereta yang lain yang mengangkut barang. Sesaat sebelum kereta berangkat, salah satu kardus terjatuh yang membuat Vibhuti menyadari persembunyian Bhagavati dan teman-temannya. Vibhuti mengejar Bhagavati, tetapi teman Bhagavati yang bernama Ganga melompat dari kereta dan menghambat laju pengejaran itu. Ganga tewas dibunuh oleh Vibhuti, tetapi Bhagavati berhasil berangkat ke Chennai. Vibhuti dan anak buahnya tidak puas. Mereka berusaha menghentikan kereta api itu dengan meletakkan mobil di rel yang akan dilalui oleh kereta api. Kereta api itu terpaksa berhenti dan di saat itulah Vibhuti menggeledah semua gerbong itu. Tetapi mereka tetap gagal menemukan Bhagavati karena Bhagavati dan teman-temannya bersembunyi di balik karung yang berisi kapas. Setelah Vibhuti selesai memeriksa setiap gerbong, Bhagavati merangkak keluar dari tempat persembunyiannya dan merayap menuju ke bagian depan kereta api. Kemudian menyalakan mesinnya. Kereta api berjalan dan menabrak mobil yang menghalangi rel kereta. Anak buah Vibhuti terus mengejar dengan naik di atas kereta api dan melepaskan tembakan. Tetapi Bhagavati berhasil melumpuhkan mereka semua. Bhagavati bahkan berhasil membunuh Vibhuti. Ketika Vibhuti tewas, di saat itulah pria melahirkan bayinya di dalam kereta api.
Bayi itu lahir dalam keadaan selamat. Bhagavati mencium bayi itu, tetapi ia justru ditembak oleh Eswara yang juga hadir di tempat itu. Beruntung, tembakan Eswara meleset. Bhagavati segera turun dari kereta. Ia kemudian membunuh Eswara. Film ditutup dengan adegan di mana Bhagavati dipenjara selama 5 tahun akibat pembunuhan yang ia lakukan. Dan ketika Bhagavati keluar dari penjara, ia membuka kedai teh dan menikah dengan Anjali. Bayi pria kini tumbuh besar dan ia bercita-cita menjadi seorang dokter sama seperti ayahnya. Dan film pun berakhir.